Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudari Jemaat GKT Trinity Palu sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita datang kepada Allah Tritunggal dengan membawa rasa hormat dan syukur kita kepadanya. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri dan melakukan saat teduh. Ibadah kita hari ini dimulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menjadikan langit dan bumi beserta segala isinya dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Mari jemaat sekalian kita memuji Allah Tritunggal dengan menyanyikan KPPK nomor 5. Kemuliaan dan hormat. Dengarkanlah nas Alkitab yang menjadi landasan ibadah kita pada pagi hari ini yang terdapat di Ulangan 4 ayat 7 yang berbunyi demikian. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita memuji Allah dengan menaikkan pujian dari KPPK nomor 49. Bersyukur ya
Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Di hadapan Allah kita mengakui akan segala perbuatan dosa yang telah kita lakukan di hadapannya. Saya minta dengan kasih jemaat untuk mengambil waktu secara pribadi untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita satu dalam doa. Bapa dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami panggil dan kami kenal melalui anak-Mu Yesus Kristus, Allah yang agung, Allah yang kudus, Allah yang kuasa, Allah yang mulia, Allah yang hidup, yang memiliki hidup dan kehidupan kami. Pagi ini kami datang kepadamu Bapa, menaikkan syukur limpah terima kasih atas kasih dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih kalau pada saat ini kembali Bapa Engkau boleh mengumpulkan kami anak-anak-Mu untuk datang beribadah bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu di tempat ini. Sebelum kami jauh dalam ibadah kami menyadari kalau kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Kami mohon ampun ya Tuhan akan semua dosa yang kami lakukan. Tolong Tuhan Engkau kudus sucikan dan Engkau layakkan kami semua agar kami semua boleh layak di hadapan-Mu. Terima kasih untuk pengampunan yang Kau berikan, karena pengampunan yang sejati dan yang sempurna hanya ada daripada-Mu. Kami menyerahkan ibadah kami selanjutnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur pada-Mu. Amin. Mari jemaat sekalian kita berita anugerah. Jemaat sekalian dengarkanlah berita anugerah bagi kita yang mengaku dosa kepada Allah. Terambil dari Mazmur 103 ayat 13 sampai 14. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Petunjuk hidup baru, dengarkanlah pula petunjuk hidup baru bagi kita yang terambil dari Yakobus 1 ayat 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita memuji Allah dengan menaikkan pujian dari KPPK nomor 59. Kau termulia. Evangelis Michael. Mari kita bangkit berdiri Ibu Bapak. Kita akan bersama-sama terlebih dahulu mengikrarkan pengakuan iman kita kepada Allah Tritunggal seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga,
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di pagi ini kami datang berterima kasih, mengingat akan kebaikan dan kemurahan-Mu di dalam menuntun kehidupan kami di satu minggu yang boleh kami jalani saat ini. Kami pun juga bersyukur ketika dalam satu minggu ini boleh mengingat akan anak Jose Marleaki Chandra, Lause Freki Gimbo, Saudari Meliana Kuandi, dan Ibu Meske Wiji Panangi yang boleh berulang tahun di pekan ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, karunia-Mu dalam kehidupan setiap mereka. Engkau yang boleh menuntun mereka di tahun-tahun yang lalu, dan kiranya di tahun-tahun ke depan Engkau juga boleh terus memimpin dan menuntun kehidupan setiap anak-anak-Mu ini. Membimbing, menuntun, sehingga mereka dapat mengenal-Mu dengan baik dan dapat menyenangkan hati-Mu. Kami juga ingin berdoa ya Allah, mengingat untuk Ibu Benalia Pea, beserta Bapak Hauhan yang juga masih dalam keadaan sakit. Padamu ya Bapa kami berharap dan berserah. Kiranya Engkau yang boleh berkenan memulihkan kesehatan, memulihkan kekuatan dari kedua orang tua ini, baik Ibu Benalia beserta Bapak Hauhan. Kiranya mulai dukungan, perhatian, perawatan dari keluarga, juga obat-obatan yang dikonsumsi, serta perawatan medis yang dijalani, semuanya kiranya boleh Engkau pakai untuk menguatkan tubuh fisik dari kedua orang tua kami ini. Kami juga ingin berdoa ya Bapa, mengingat untuk Pendeta Cornelius Setiawan yang saat ini juga sedang mengalami sakit. Kiranya Engkau yang memberkati di dalam rencana untuk berkonsultasi di Singapura, kiranya semuanya itu dapat berjalan dengan baik, sehingga upaya pengobatan yang perlu ditempuh dapat dikonsultasikan dan dapat dijalani dengan sungguh oleh hamba-Mu. Kasihanilah akan keluarga juga, Engkau topang dan kuatkan di dalam mendampingi Pendeta Cornelius. Kami juga ingin bersyukur ya Allah untuk kesempatan bagi Sinode GKT boleh mengadakan prasidang majelis mulai hari ini hingga besok hari di Surabaya. Dan kiranya Engkau yang boleh menuntun pertemuan para majelis GKT se-Indonesia di Surabaya ini, agar setiap pembahasan hal-hal yang akan diputuskan dan yang akan diusulkan pada waktu sidang sinode, semuanya dapat dibahas dan dibicarakan dengan baik. Dan boleh Engkau berikan hikmat sehingga semuanya itu dapat mendukung untuk pengembangan pelayanan gereja Kristus Tuhan di Indonesia. Ya Allah, kami juga ingin berdoa untuk saudara-saudari kami seiman, Jemaat GKT Kepanjen di Malang. Memohon hikmat daripada-Mu bagi para majelis hamba Tuhan, beserta pengurus komisi di GKT Kepanjen, di dalam upaya pengembangan pelayanan yang ada di tengah-tengah jemaat mayoritas yang berusia lansia di gereja ini. Tolong berikan ketekunan, kesehatan, kekuatan kepada setiap para pekerja-Mu di gereja ini untuk dapat mengembangkan dan mengerjakan peran yang ada dengan baik. Juga kiranya Engkau yang boleh melawat, memberikan iman dan kesetiaan kepada-Mu untuk boleh dapat bertumbuh di tengah-tengah segala tantangan hidup yang mereka hadapi. Dan kiranya Engkau juga boleh berkenan menolong untuk kebutuhan biaya operasional dari gereja GKT Kepanjen. Berkenan mencukupkan semuanya ya Allah, sehingga dapat mendukung kelancaran kegiatan pelayanan di gereja ini. Kami sungguh berserah dan berharap Engkau yang boleh menolong juga untuk setiap jemaat di GKT Trinity, di dalam kehidupan hari demi hari, di dalam pergumulan yang sedang dihadapi, di dalam berbagai rencana yang dimiliki. Kiranya lawatan kasih-Mu boleh Engkau nyatakan, sehingga mereka dapat selalu berharap dan bersandar pada-Mu ya Allah, di dalam menjalani hidup dan di dalam bergumul, di dalam menghadapi setiap persoalan yang ada di dalam topangan. Terima kasih ya Allah. Inilah doa-doa kami, dan kami menyerahkan semuanya kepada-Mu untuk Engkau jawab seturut dengan kehendak-Mu. Mari Ibu Bapa bersama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang telah bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Ibu Bapak. Khotbah kita pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Lausa Franky. Sebelumnya kita angkat pujian dari KPPK nomor 76. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Pagi hari ini kita akan bersama-sama masuk dalam perenungan firman Tuhan. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu memohon pertolongan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Allah, pada pagi hari ini kami datang membawa setiap syukur dan sembah kami ya Tuhan. Pagi hari ini kami sungguh berterima kasih karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami, memberikan waktu bagi kami untuk bersama-sama beribadah dan bersama-sama akan belajar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Ya Allah, tolonglah kami ketika kami merenungkan firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami, firman-Mu boleh kami hidupi dan kami kerjakan di dalam kehidupan kami. Mampukanlah kami untuk terus hidup di dalam rel kebenaran firman-Mu ya Allah sebagai umat-Mu. Pada pagi hari ini kiranya Engkau menolong hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan dan kehinaan ini ya Tuhan untuk menjadi saluran berkat. Sehingga pada pagi hari ini ya Tuhan, kami bersama-sama diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Allah kepada kami sehingga kami boleh bertumbuh dan semakin mengenal akan pribadi-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita mengenai doa. Kalau pada minggu yang lalu sudah begitu dijelaskan dengan sangat baik bahwa doa adalah anugerah Allah yang Allah berikan kepada kita setiap umat-umatnya.
Dan pada minggu yang lalu juga telah dijelaskan dengan baik bahwa esensi dari doa adalah untuk menjalin hubungan dengan Allah atau bersekutu dengan Allah. Doa itu bukan tentang kata-kata yang bagus, bukan tentang metode-metode dan lain-lain sebagainya, tetapi doa berbicara tentang relasi kita dengan Allah. Doa adalah komunikasi kita dengan Allah. Dan pada pagi hari ini kita akan merenungkan satu tema yang baik untuk kita pikirkan bersama-sama sebagai umat Allah. Dan tema kita pada pagi hari ini sesuai yang telah tertulis di dalam warta adalah mengapa kita berdoa. Mengapa sih kita berdoa? Ini adalah satu pertanyaan yang mendasar dan penting bagi kita sebagai umat Allah untuk kita pikirkan dan renungkan bersama-sama. Pertanyaan mengapa kita berdoa ini adalah pertanyaan yang sederhana, seperti mengapa kita makan, mengapa kita beristirahat, atau mengapa kita bekerja. Nah, pagi hari ini pertanyaan yang datang kepada kita, mengapa kita berdoa? Ketika menerima pertanyaan ini atau ketika kita mendapatkan pertanyaan ini, mungkin kita memiliki berbagai macam jawaban. Bisa saja kita menjawab ini dan itu. Banyak macam yang kita bisa berikan sebagai jawaban. Nah, tetapi apa sih alasan sesungguhnya mengapa kita berdoa? Mengapa sih kita harus berdoa? Hari ini kita akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar dari 3 bacaan pada pagi hari ini. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Matius 7, ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-11. Matius 7, ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-11. Saya akan bacakan di dalam nama Tuhan Yesus. Di bawah judul perikop, hal pengabulan doa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Mari kita berikan tanda. Dan kita buka lagi bacaan kita pada pagi hari ini di dalam Efesus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-18. Efesus 6 ayatnya yang ke-18. Saya akan bacakan. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Dan kita buka lagi bacaan kita yang terakhir di dalam Ibrani pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-19 hingga ayatnya yang ke-21. Ibrani 10 ayatnya yang 19 hingga ayatnya yang ke-21 saya akan bacakan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Amin. Kebenaran firman Tuhan berbahagialah bagi setiap kita yang membaca dan merenungkan, terlebih bagi kita yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara, mengapa kita berdoa? Mari kita coba tanyakan pertanyaan ini kepada kita sendiri dan kita coba renungkan. Mengapa sih saya harus berdoa? Mengapa? Dan mengapa saya harus berdoa? Bapak Ibu Saudara, dari kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini kita bisa menemukan ada 3 alasan mengapa kita berdoa. Alasan yang pertama, mengapa kita berdoa? Karena
Allah menghendaki kita berdoa, atau karena Allah meminta kita untuk berdoa. Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya, kita sungguh menyadari bahwa Allah mengasihi kita. Kita sudah tahu. Dan kita begitu memahami bahwa Allah itu mengasihi kita. Dan salah satu bukti bahwa Allah itu mengasihi kita, kita boleh berjumpa dan membangun relasi dengan Allah. Kita boleh membangun relasi yang intim bersama dengan Allah. Dengan kematian Kristus di atas kayu salib, Kristus memperdamaikan kita dengan Allah. Hubungan yang telah rusak, yang sudah ada jarak, dibatasi oleh satu jurang, itu sudah diperbaiki. Sehingga kita boleh kembali membangun relasi dan boleh menjumpai Allah. Bapak Ibu Saudara, dalam hal ini doa merupakan satu proses bagi kita untuk menjalin komunikasi dan keintiman dengan Allah. Sehingga sebagai orang percaya kita perlu menyadari dan memahami bahwa ya, Allah menghendaki kita untuk berdoa. Dia memerintahkan kita untuk membangun relasi dengannya. Selalu membangun relasi dengan Allah. Doa bukan hanya sesuatu yang diizinkan, tetapi doa merupakan perintah dan kehendak Allah di dalam kehidupan kita sebagai umat Allah. Dalam bacaan kita pada pagi hari ini, Matius pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-11. Ini bukanlah satu hal yang asing lagi bagi kita. Seringkali kita membaca, bahkan seringkali dikhotbahkan bagian ini. Ini adalah salah satu dari sekian banyak pengajaran Tuhan Yesus pada waktu Tuhan Yesus mengajar di bukit. Dan pada bagian ini dia mengajarkan tentang hal pengabulan doa. Bapak Ibu Saudara, ketika kita membaca bagian ini dari ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-11, di ayatnya yang ke-7 kita akan menemukan hal yang penting tentang doa. Ada hal yang penting yang berkaitan dengan doa. Di ayatnya yang ke-7 kita akan menemukan satu kata, ada 3 kata yang penting dan menarik di sana. Di ayatnya yang ke-7 dikatakan, mintalah, carilah, dan ketoklah. Dan ketiga kata ini merupakan kata perintah yang memiliki maksud yang sama. Kalau kita mau artikan di dalam satu kata, ya artinya berdoalah. Kalau kita mencoba melihat di dalam bahasa Yunani, itu memiliki ada 2 bentuk kalimat perintah. Jadi di dalam struktur bahasa Yunani itu ada 2 bentuk perintah. Yang pertama, perintah itu di dalam bentuk aorist imperatif. Apa sih maksudnya bagian ini? Maksudnya adalah perintah ini hanya dilakukan atau hanya perlu dilakukan satu kali saja. Dan kalimat perintah yang kedua adalah, atau bentuk yang kedua adalah perintah dalam bentuk present imperatif. Apa maksudnya? Maksudnya ini adalah perintah yang harus dilakukan terus menerus. Dan pada bagian ketiga kata ini di ayatnya yang ke-7, ini merupakan perintah dalam bentuk present imperatif, yang artinya adalah meminta, mencari, mengetuk. Adalah hal yang harus terus menerus dilakukan. Ini adalah hal yang harus terus menerus untuk dikerjakan. Dan jika kita simpulkan, kalau kita mau simpulkan, doa adalah perintah yang harus terus-menerus kita lakukan. Atau kalau mau disederhanakan, kalimatnya seperti ini. Kalau mau diperhalus lagi, berdoa adalah hal yang dikehendaki oleh Allah. Doa adalah hal yang dikehendaki oleh Allah. Allah menghendaki setiap umatnya untuk selalu dan terus-menerus untuk membangun komunikasi atau membangun relasi yang intim dengan Allah.
Dan yang perlu kita pahami bahwa ketika Tuhan meminta atau memerintahkan kita untuk berdoa, itu sama sekali bukan berarti Allah ingin kita membuang-buang waktu, menambah kegiatan di dalam daftar kegiatan kita yang panjang, atau mengurangi jam tidur kita mungkin. Sebaliknya Allah ingin kita menggunakan waktu yang ada untuk sesuatu yang bernilai kekal. Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya, di dalam kelemahan dan keterbatasan kita, seringkali kita menganggap berdoa itu buang-buang waktu. Menambah banyaknya daftar kegiatan di dalam padatnya pekerjaan dan tugas-tugas kita. Seringkali seperti itu. Salah satu contohnya mungkin yang paling sederhana ya, kalau di dalam kehidupan kita berjemaat, ya kita tidak datang persekutuan doa karena kenapa? Sibuk dengan segala pekerjaan, sibuk dengan segala tanggung jawab yang ada. Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya kita perlu menyadari bahwa Allah meminta atau menghendaki kita berdoa itu bukan untuk kepentingan Allah. Sebaliknya ketika Allah meminta kita untuk berdoa, itu adalah untuk kepentingan kita dan memang hanya untuk kita saja. Allah menginginkan agar melalui interaksi dengannya secara pribadi, melalui doa-doa yang dipanjatkan, umat Allah mengenal Allah semakin dalam. Umat Allah boleh terus dan terus semakin dan semakin mengenal siapa Allah yang dia sembah, yang dia puji, yang dia tinggikan, yang dia akui sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan sebagai orang percaya, ya kita harus bersyukur karena Tuhan sudah memberikan segala sesuatu yang kita perlukan untuk berdoa. Dia sudah menyiapkan segala sesuatu bagi kita, segala hal yang kita perlukan untuk kita berdoa, untuk kita dapat berdoa. Apa saja itu? Yang pertama, Allah Bapa telah menyediakan dirinya bagi kita. Dia telah menyediakan dirinya sebagai Bapa untuk mendengarkan, bahkan selalu menjawab segala doa-doa kita. Dia selalu menjawab setiap doa-doa dan permohonan kita. Bahkan dia menjawab setiap doa kita dengan yang terbaik menurut pandangan Allah, bukan menurut pandangan kita. Dia menjawab setiap permohonan kita berdasarkan pandangan Allah, sesuai yang Allah kehendaki, sesuai yang terbaik menurut pandangan Allah, bukan menurut keinginan dan pandangan kita. Karena kenapa? Seringkali dalam pandangan kita atau belum tentu menurut pandangan kita, bagi kita itu adalah satu pandangan yang baik, menurut kita itu adalah hal yang baik, tetapi belum tentu bagi Allah itu adalah hal yang baik. Dan di dalam menjawab doa-doa kita, dia menjawab yang terbaik sesuai dengan pandangannya. Sungguh luar biasa anugerah Allah. Dan yang kedua, apa yang ia telah sediakan? Allah anak yaitu Kristus telah melayakkan kita untuk masuk ke hadirat Allah dengan penuh keberanian dan berdoa kepada Allah. Kalau kita melihat di dalam Ibrani pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-21, sangat jelas dicatat di sana, dikatakan seperti ini. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Yesus Kristus telah menjadi jembatan bagi kita.
Dia menjadi akses bagi kita, dia menjadi jalan bagi kita untuk datang kepada Allah. Dan yang terakhir, dengan kehadiran Roh Kudus, kehadiran Allah Roh Kudus di dalam diri setiap orang percaya, menjadi jaminan ilahi atas penerimaan kita sebagai anak-anak Allah Bapa di surga. Di dalam Roma 8 ayat 15 dikatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abah, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roh Kudus membimbing, Roh Kudus menolong, membantu kita berdoa. Ia bersyafaat serta memampukan kita berdoa kepada Allah. Ini adalah anugerah yang Allah sudah berikan bagi kita. Dia menyediakan segala sesuatu bagi kita untuk kita dapat berdoa kepada Bapa di surga. Bapa sudah menyediakan dirinya untuk mendengarkan setiap doa kita. Kristus menjadi jalan dan Roh Kudus menolong kita, menuntun kita untuk kita dapat berdoa kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, jadi mengapa kita berdoa? Yang pertama, karena Allah menghendaki kita untuk berdoa. Itu adalah perintah Allah untuk kebaikan kita. Dan yang kedua, mengapa kita berdoa? Alasan yang kedua, karena kita bergantung kepada Allah dan bergaul dengannya. Bapak Ibu Saudara, dunia yang luas dan indah ini merupakan ciptaan Allah. Dunia yang indah dengan banyak hal yang kita bisa lihat di dalamnya. Ini adalah karya Allah yang besar. Maka alam yang adalah ciptaan ini bergantung kepada Sang Pencipta. Tidak ada satupun yang tidak bergantung kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, sebuah eksistensi bergantung kepada sumber eksistensi. Atau semua yang ada bergantung kepada Sang Ada, yaitu sumber ada. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bersama bahwa ketika Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan manusia itu segambar dan serupa dengannya. Dan yang menarik adalah secara asali memang manusia diciptakan untuk bergaul dengan Allah. Pada dasarnya Allah menciptakan manusia hanya untuk bergaul dengan Dia. Dalam hal ini manusia diciptakan dengan kapasitas dan natur yang bergaul dengan Allah. Dan sejak awal Allah tidak menciptakan manusia sebagai makhluk mandiri atau yang tidak bergantung kepada Allah. Melainkan kita diciptakan bergantung kepada Allah. Kalau Bapak Ibu masih ingat pertanyaan yang pertama dari Katekismus Westminster, kalau di bagian yang pertama ditanyakan seperti ini. Apa tujuan utama manusia? Apa sih tujuan utama manusia? Kalau melihat di dalam Katekismus Westminster dijawab seperti ini. Tujuan manusia adalah untuk memuliakan Allah dan menikmati Dia selamanya. Bapak Ibu Saudara, Allah menciptakan manusia hanya untuk bersekutu dengannya. Dan kita tahu bersama bahwa tanpa bergaul atau ketika manusia terpisah dari Allah, manusia akan mati, manusia akan terhilang, manusia akan melenceng dari sasaran. Dan tanpa bergaul dengan Allah, manusia juga tidak mungkin dapat mengenal dirinya sendiri. Manusia tidak bisa hidup tanpa Allah. Atau dengan kata lain, manusia sangat bergantung kepada Allah. Dan sebagai umat Allah, satu fakta bahwa kita sangat bergantung kepada Allah. Dan kita membutuhkan Allah. Bapak Ibu Saudara, ketika manusia jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa melanggar perintah Allah dan jatuh ke dalam dosa. Hal itu mengakibatkan manusia terpisah dari Allah, manusia kehilangan persekutuan dengan Allah.
ada jurang yang membentang yang memisahkan manusia dengan Allah. Bahkan manusia berada di bawah murka dan kutuk Allah. Dan pada saat yang sama manusia mengalami kekosongan di dalam jiwanya. Ada sesuatu yang kosong, ada sesuatu yang hilang di dalam jiwanya. Dan manusia berupaya untuk mencari Allah. Manusia berupaya dengan segala cara untuk datang kepada Allah. Ada yang datang dengan pergi menyembah pohon, menyembah batu besar, memberi sesajen dan lain sebagainya. Manusia dengan segala cara berusaha untuk memenuhi kekosongan yang ada di dalam jiwanya. Manusia berupaya untuk terus-menerus mengisi kekosongan itu. Mungkin mengisinya dengan pasangan hidup, dengan harta, dengan segala kesenangan. Ya, tetapi semuanya itu gagal. Karena kenapa? Kekosongan itu hanya bisa diisi oleh Allah. Kekayaan, kejayaan, ketenaran dan lain sebagainya tidak dapat mengisi kekosongan tersebut. Tidak ada yang dapat mengisi satu wilayah di dalam hidup manusia. Satu wilayah khusus yang hanya memang betul-betul diisi oleh Allah. Yang hanya bisa diisi oleh Allah. Dan sangat jelas, Bapak Ibu Saudara. Ini menunjukkan kepada kita sebagai orang percaya bahwa manusia membutuhkan Allah. Manusia bergantung kepada Allah. Dan sebagai orang percaya ya, tidak henti-hentinya saya berkata, sebagai orang percaya kita patut bersyukur kepada Allah. Karena kenapa? Allah sudah menyatakan kasih-Nya. Ini sudah sering kali kita dengarkan, tetapi mari kita terus renungkan bagian ini di dalam kehidupan kita. Bahwa Allah sudah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Ia mengutus anaknya yang tunggal mati bagi kita dan memperbaiki hubungan yang telah rusak itu. Hubungan yang rusak antara manusia dengan Allah itu sudah diperbaiki. Karena jurang pemisah itu atau hubungan itu telah diperbaiki, kita dapat datang kepada Allah. Kita dapat datang menghampiri Allah di dalam doa-doa kita. Dan sebagai orang percaya kita perlu menyadari dan memahami bahwa Allah menghendaki dan memerintahkan kita untuk tetap berdoa, untuk tetap membangun relasi dengan Allah. Karena kenapa? Karena Dia tahu bahwa umatnya bergantung kepada Allah. Dia tahu bahwa manusia tidak berdaya jika jauh dari Allah. Dia tahu bahwa manusia membutuhkan relasi dengan Allah. Bapak Ibu Saudara, tetaplah berdoa. Tetaplah bangun relasi yang karib dengan Allah. Karena kenapa? Karena melalui doa kita bisa berinteraksi intim dengan Allah yang hidup, yang mengasihi kita. Mengapa kita berdoa? Karena kita hanyalah ciptaan yang selalu bergantung kepada Allah. Kita hanyalah ciptaan yang membutuhkan Allah dan kita harus selalu bergantung kepada Allah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, mengapa kita berdoa? Karena dalam doa kita dapat memohon Tuhan untuk menolong tubuh Kristus yang lain. Di dalam doa kita dapat memohon kepada Tuhan untuk Tuhan menolong tubuh Kristus yang lain. Bapak Ibu Saudara, sebagai umat Allah, kita hidup sebagai warga kerajaan Allah. Dan di dalam kerajaan Allah bukan hanya berbicara tentang Allah dan saya. Bukan hanya berbicara tentang Allah dan saya. Tetapi juga tentang komunitas orang percaya di mana kita menjadi anggotanya, di mana kita menjadi bagian di dalamnya. Bapak Ibu Saudara, berdoa untuk tubuh Kristus yang lain adalah hal yang penting. Dan itu adalah tanggung jawab kita sebagai umat Allah. Itu adalah tanggung jawab kita sebagai pengikut Kristus. Bapak Ibu Saudara, dalam bacaan kita Efesus 6 ayat 18 dituliskan dengan sangat jelas
Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Pada bagian ini Rasul Paulus menekankan bahwa pentingnya untuk kita mendoakan sesama kita orang percaya. Alasannya sangat jelas, karena setiap orang percaya adalah bagian dari tubuh Kristus, sehingga perlu untuk saling mendoakan. Kalau kita melihat dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan, doa Bapa kami. Ya, Tuhan tidak mengajarkan doa Bapa saya, tetapi dikatakan sangat jelas di sana adalah doa Bapa kami. Dan dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan, kita bisa melihat satu dimensi kebersamaan yang sangat kental dan kuat. Kita bisa melihat ada satu dimensi yang begitu kuat, yang begitu kental tentang kebersamaan. Dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan itu, kata ganti yang digunakan untuk menunjuk kepada manusia tidak menggunakan kata dalam bentuk tunggal, tetapi yang digunakan di sana adalah kata dalam bentuk jamak, yaitu kata kami, Bapa kami yang di surga. Ampunilah kami yang bersalah, seperti orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Kami, ada kata kami di sana yang menunjukkan satu kebersamaan, yang artinya kita tidak hanya berdoa untuk diri kita sendiri. Kita tidak hanya berdoa untuk diri kita sendiri, tetapi juga berdoa untuk orang lain, sesama kita, terlebih lagi saudara seiman kita. Allah menghendaki untuk bersyafaat dan berdoa bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara, hidup dalam komunitas bersama sebagai tubuh Kristus, doa adalah hal yang penting, karena doa merupakan pengharapan di dalam kesesakan. Kita bisa mendoakan berbagai hal untuk sesama kita. Dalam doa kita bisa saling menguatkan, saling menghibur, saling menopang. Dan yang terpenting, kita dapat berdoa agar sesama kita boleh menjadi kuat menjalani hidup yang memuliakan Allah, menghadirkan Allah, dan menemukan kehendak Allah di dalam situasi apapun di dalam hidup. Baik itu di dalam sakit, berduka, bermasalah, dan lain-lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, doa adalah hal yang penting. Karena dalam doa kita dapat memohon kepada Allah untuk menolong tubuh Kristus yang lain. Bapak Ibu Saudara, dalam Alkitab contohnya, Tuhan Yesus berdoa bagi Petrus sebelum dia jatuh dalam pencobaan. Tuhan Yesus memohon agar Bapa menguatkan Petrus. Bahkan Tuhan Yesus juga berdoa bagi para murid yang kemudian di segala zaman. Dan sampai sekarang ini pun kita masih merasakan dampak dari doa tersebut. Rasul Paulus berdoa bagi jemaat yang dilayaninya. Dan juga sebaliknya, setiap jemaat juga berdoa bagi Rasul Paulus. Agustinus, salah satu bapak gereja, dapat mempengaruhi dunia diawali dari doa ibunya, Monica. Para misionaris dapat tetap setia sampai mati martir, karena iman mereka dikuatkan oleh doa-doa dari setiap orang percaya di segala penjuru bumi ini. Bapak Ibu Saudara, ya sekali lagi saya mau tekankan bahwa doa adalah hal yang penting. Berdoa adalah hal yang penting. Itu adalah anugerah Allah bagi kita. Itu adalah pemberian Allah bagi kita, sehingga kita dapat berelasi dengan Allah. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berdoa. Tidak ada satu alasan pun untuk kita tidak berdoa. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak membangun relasi yang intim dengan Allah. Tidak ada. Bapak Ibu Saudara, sebagai umat Allah, mari kita terus membangun relasi yang intim dengan Allah di dalam doa kita.
Ya, contoh-contoh paling sederhana. Contoh yang paling sederhana, kita bisa hadir di dalam persekutuan doa, membangun doa keluarga, atau doa pribadi kita. Mari kita bakar semangat kita. Mari kita bangun kehidupan kita. Kita tumbuhkan semangat kita untuk membangun relasi dengan Allah. Membangun relasi yang intim dengan Allah. Karena kenapa? Mengapa kita berdoa? Sangat-sangat jelas, karena itu adalah perintah Allah. Itu adalah kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Mengapa kita berdoa? Sangat jelas, karena kita bergantung kepada Allah dan bergaul dengan Dia. Mengapa kita berdoa? Dalam doa kita dapat memohon Tuhan menolong tubuh Kristus yang lain. Bapak Ibu Saudara, kiranya dari perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita tidak lagi bertanya mengapa kita berdoa. Kita tidak lagi selalu bertanya, mengapa saya berdoa? Mengapa saya berdoa? Tetapi bertanyalah, mengapa saya tidak berdoa? Mengapa saya tidak membangun relasi yang intim dengan Allah? Mengapa saya tidak berdoa? Amin kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu lewat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Firman-Mu begitu sederhana datang kepada kami, mengingatkan kami untuk terus selalu membangun relasi yang intim denganmu. Untuk terus membangun komunikasi, relasi yang baik dengan Allah. Ya Tuhan, tolonglah kami, mampukanlah kami untuk mengerjakan firman-Mu. Untuk terus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami. Kiranya kami boleh terus melakukannya di dalam hidup kami. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan dan hina ini ya Tuhan, untuk terus dan selalu menjadi saluran berkat bagi setiap umat-umat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ibadah kami selanjutnya kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya kembalikan kepada liturgus. Terima kasih, biarlah firman Tuhan itu boleh menjadi bagian dalam kehidupan kita dan Roh Kudus memampukan kita untuk dapat melakukan di dalam kehidupan kita. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Kita akan bersama-sama membacakan Katekismus Heidelberg. Katekismus Heidelberg minggu yang ke-20. Pertanyaan nomor 53, apakah yang saudara percayai tentang Roh Kudus? Pertama, bahwa bersama dengan Bapa dan Anak. Kedua, bahwa Dia mengingatkan juga supaya Dia membuat aku beriman, beroleh bagian dalam Kristus, karena menghibur aku dan menyertai aku selama-lamanya. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Mari jemaat sekalian, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Allah. Kita akan menaikkan pujian dari KPPK nomor 247. Bapa
Bapak Ferry pimpin kita dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Tak henti-hentinya kami menaikkan puji syukur kehadirat-Mu Bapa. Oleh karena begitu besar, nyata dan terasa kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Terlebih lagi Bapa di siang hari ini, dengan penuh sukacita kami telah memberikan persembahan syukur. Terimalah, berkatilah Bapa untuk dapat dipakai bagi pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan di tengah-tengah jemaat kami. Kami berdoa berkat yang masih sisa pada kami Bapa. Berilah kami hikmat untuk kami dapat kelola di sisa kehidupan kami yang masih Engkau perkenankan kami jalani. Ampunkan dosa dan kesalahan kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bersama-sama kita akan membacakan warta jemaat. Yang pertama, hamba Tuhan dan majelis GKT Trinity Palu mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh jemaat yang hari ini hadir dalam kebaktian Minggu 15 Mei 2022. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang berulang tahun dari tanggal 18 sampai 15 Mei ada anak Yose Marleaki Chandra tanggal 10 Mei, Saudara Frankie Gimbo 10 Mei, Saudari Meliana Kwandi 11 Mei, Ibu Meiske Wiji Panangi tanggal 11 Mei. Ucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Data kehadiran sepekan dapat dilihat dalam warta. Pokok doa sepekan juga dapat didoakan di rumah masing-masing. Jadwal kegiatan sepekan Minggu 22 Mei 2022 jam 10.00 WITA, tema berdoa tanpa jemu, pengkhotbah Evangelis Michael, liturgos Ibu Yeli Anggarai, pemusik Bapak Calvin, singers Bapak Alfreds dan Ibu Natalia, doa syafaat Saudara Frankie, doa persembahan Ibu Yeli Anggarai, penerima tamu keluarga Bapak Yefri Yuryanto. Hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 ada ibadah kenaikan pukul 10.00 WITA, tema kenaikan Yesus Kristus, pengkhotbah Saudara Frankie, liturgos Bapak Calvin, pemusik Bapak Obed Manik, singers Saudari Fekli dan Saudara Fekli dan Saudari Iren, doa syafaat Evangelis Michael, doa persembahan Bapak Calvin, penerima tamu keluarga Bapak Immanuel Parinding. PA tanggal 19 Mei di gereja. Persekutuan Remaja dan Pemuda Sabtu 21 Mei jam 18.30 di GKT Trinity, pemimpin pujian Saudari Iren, doa syafaat Saudara Aldi, pengkhotbah Lose Frankie. Sekolah Minggu 22 Mei 2022 pukul 8.30 WITA GKT Trinity, pemimpin pujian Lose Michael, pemusik Lose Calvin, pemimpin firman kelas kecil Lose Gio, pemimpin kelas besar Lose Calvin. Ada warta tambahan, doksologi dan Amin Song dipimpin oleh Evangelis Michael. Baik Ibu Bapak, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian doksologi. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang hingga selamanya. Amin. Amin.
Silakan duduk, silakan mengambil saat teduh, kebaktian kita selesai.